Di balik setiap kata, tersembunyi kisah yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang di Tommy Sell Story. Di sini, setiap halaman menghidupkan kisah yang menawan. Setiap cerita memiliki nyawa, setiap kata membawa imajinasi. Mari tenggelam dalam dunia cerita. Tommy Sell Story, where stories come to life. Wajah Zhang Tingting sedikit memerah saat melihat tatapan Lin Yang. Tapi ia segera mengingat sesuatu dan bertanya, "Lin Yang, kenapa kau begitu pandai berkelahi? Dan apa hubunganmu dengan Tuan Hua itu? Aku rasa kau bukan sekadar Lin Yang biasa." Lin Yang tersenyum samar. "Jika aku bukan Lin Yang, lalu siapa aku?" Ia menyentuh hidungnya dengan santai. Tatapannya sempat melirik kaki ramping Zhang Tingting yang terlihat begitu indah di bawah pencahayaan kamar. Ia merasakan suhu tubuhnya naik perlahan. Zhang Tingting menatapnya dalam-dalam. "Maksudku, kau mengenal begitu banyak orang penting. Kenapa kau hanya bekerja di bagian penjualan dan tinggal serumah dengan kami?" Lin Yang mengangkat bahu. "Aku sudah bilang sebelumnya, aku pernah menyelamatkan seorang bos besar. Hua Zong itu bos besar yang kumaksud. Jadi dia bersikap baik padaku. Soal bela diri, aku bersekolah di Akademi Seni Bela Diri saat kecil. Bahkan aku pernah menjuarai kejuaraan nasional." Zhang Tingting mengerutkan alisnya. "Benarkah? Ini lebih nyata daripada emas asli," kata Lin yang santai. Zhang Tingting menghela napas lega. "Bagus kalau begitu. Aku takut kau ternyata orang besar yang menyembunyikan identitas." Lin Yang tertawa kecil. "Kalau aku orang besar, mungkin aku sudah tinggal di villa mewah sekarang, bukan berbagi apartemen dengan kalian." Zhang Tingting ikut tersenyum, lalu menyadari bahwa ia masih berdiri dengan gaun tidur yang tipis. Sadar akan tatapan Lin Yang, ia buru-buru berdeham. "Baiklah, sudah malam. Aku mau tidur dulu." "Oke, selamat tidur." Zhang Tingting masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Lin Yang tersenyum kecil, lalu meregangkan tubuhnya di sofa sebelum akhirnya tertidur. Malam itu berlalu tanpa kejadian lain. Namun, jauh di dalam pikirannya, Lin Yang tahu bahwa konflik dengan Chin He belum selesai. Ia harus tetap waspada. Bab 35. Bertemu ibu mertua keesokan harinya. Lin Yang menemui Li Kexin di lobi. Wanita itu mengenakan setelan bisnis formal dan berkata, "Lin Yang, terima kasih untuk tadi malam. Kamu baik-baik saja?" Lin Yang tampak bingung. Saat itu Zhang Tingting keluar dari ruangan dan menimpali. "Ya, Lin Yang, kamu minum sebotol brandy untuk Kexin tadi malam. Terima kasih banyak. Kalau tidak, para gangster itu pasti tidak akan membiarkan kami pergi." Sambil berbicara, ia terus mengedipkan mata pada Lin Yang. "Oh ya, aku mabuk berat sampai hampir lupa," kata Lin Yang tiba-tiba. "Tidak apa-apa, sebotol brandy bukan masalah besar. Kalian pergi saja bekerja dan jangan khawatirkan aku." Lebih baik berbohong kepada Li Kexin agar ia tidak merasa gelisah. "Baiklah, kalau begitu kamu harus menjaga diri sendiri dan beristirahat." Li Kexin tersenyum lembut. Jelas ia tidak tahu apapun tentang kejadian tadi malam. Setelah memeriksa waktu, Lin Yang menelpon Fang Qing dan memberitahunya bahwa ia akan menyewa mobil. Ia kembali ke kamarnya dan tertidur. Semalam ia telah menumbangkan lebih dari selusin orang dan menghabiskan banyak energi. Pukul 3 sore, Lin Yang mengendarai Buick Regal barunya ke lantai bawah perusahaan. Ia tidak naik ke atas, melainkan menelepon Fang Qing dan menunggu dengan tenang di dalam mobil. 10 menit kemudian, Fang Qing yang mengenakan setelan profesional berjalan turun. Dari segi penampilan dan bentuk tubuh, Fang Qing benar-benar luar biasa. Ia memiliki kecantikan yang matang dan anggun. Jika aku bisa menekan Fang Qing di bawahku dan melihatnya terkesiap serta mengerang. Ketuk-ketuk, ketuk-ketuk, ketuk. Suara ketukan di kaca jendela membuat Lin Yang tersentak kembali ke dunia nyata. Fang Qing sudah berdiri di depan mobil. Lin Yang buru-buru keluar sambil berpikir, "Sial, apa yang terjadi? Kenapa aku jadi begitu mesum?" Meskipun demikian, Lin Yang tak dapat mengendalikan tatapannya. Dia kembali melirik tubuh Fang Qing yang mengenakan setelan jas hitam dengan siluet ramping dan anggun. Tubuhnya tampak seolah bisa merobek pakaiannya kapan saja. Wajahnya dihiasi alis panjang dan ramping, serta bibir montok yang menggoda.
Fang Qing melihat sorot mata Lin Yang yang berapi-api. Ia sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah ini mobil yang kamu sewa?" "Hah?" Lin Yang tersadar dan langsung merasa malu. "Ya, aku menyewa mobil ini untuk menjemput bibiku." "Ayo beli hadiah dulu," kata Fang Qing sambil masuk ke kursi belakang. Lin Yang mengerutkan dahi. "Tuan Fang, sebaiknya Anda duduk di kursi penumpang." Begitu Fang Qing duduk, aroma samar memenuhi mobil. Wanginya begitu menggoda hingga Lin Yang tak kuasa menarik napas dalam beberapa kali. Fang Qing menatap keluar jendela, tapi diam-diam memperhatikan gerak-gerik Lin Yang. Wajahnya tetap tenang, tapi rona merah mulai merayap dari telinganya hingga ke leher. Warna itu begitu mencolok di kulit putihnya. Lin Yang gemar mengekspos kelemahan orang lain, segera berkata, "Hei Tuan Fang, kenapa leher Anda merah?" "Tidak apa-apa, hanya sedikit panas," jawab Fang Qing gugup. "Oh." Setelah membeli beberapa suplemen gizi di pusat perbelanjaan, mereka langsung menuju stasiun kereta. Di dalam mobil, Fang Qing mulai menjelaskan beberapa kesukaan ibunya. Kereta api di Tiongkok memang terkenal tidak dapat diandalkan. Setelah menunggu hampir 2 jam, kereta yang membawa Ibu Fang akhirnya tiba dengan suara peluit yang melengking. Setelah bertemu Ibu Fang, Lin Yang langsung mengerti mengapa Fang Qing begitu cantik. Ternyata semua itu adalah faktor genetik. Beberapa ciri khas Fang Qing terlihat jelas di wajah ibunya. Gaun yang dikenakan Ibu Fang tidaklah kuno maupun mencolok, melainkan pas dan elegan. Aura intelektualnya memancarkan harisma seorang pendidik. "Bu, ini Lin Yang." Fang Qing memperkenalkan dengan lembut. Lin Yang tercengang. Ia baru sadar bahwa Fang Qing bisa berbicara dengan nada selembut itu. Biasanya, kata-katanya selalu terdengar formal, layaknya seorang diplomat. "Halo, Bibi." Lin Yang segera menyapa dengan hormat. Meskipun tahu ini hanya sandiwara, ia tetap merasa sedikit gugup. Ibu Fang memandang Lin Yang dari atas ke bawah dan tampak cukup puas. "Hei, ini pertama kalinya kamu bertemu orang tua. Apa kamu tidak membawa hadiah?" Sebuah suara mengejek terdengar. Lin Yang terkejut dan melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 17 atau 18 tahun berdiri di belakang Ibu Fang. Ia mengenakan pakaian kasual dengan ekspresi nakal. "Ini..." Lin Yang menoleh ke Fang Qing. Fang Qing berkata dengan wajah serius, "Saudaraku, Fang Tian." Ternyata itu calon adik iparnya. Lin Yang langsung tersenyum dan berkata, "Jadi ini adikku." "Haha, tentu saja ada hadiah. Ada di dalam mobil. Kamu SMA tahun berapa? Bagaimana nilaimu? Universitas mana yang ingin kamu masuki nanti?" Fang Tian memutar matanya. "Kekanak-kanakan, bisakah kamu berhenti bertanya tentang sekolah? Aku bukan anak kecil." Lin Yang terdiam, kehabisan kata-kata. Fang Qing berbisik pada ibunya, "Bu, kenapa ibu membawa Xiaotian juga?" "Aku tidak bisa menahannya. Dia bilang kamu sudah punya pacar, jadi dia bersikeras ingin melihatnya sendiri," jawab Ibu Fang, melirik Lin Yang dengan senyum penuh arti. "Ya, pria ini terlihat sangat jujur." Fang Qing terdiam. "Jujur? Kenapa aku tidak melihatnya seperti itu?" Di dalam mobil, Lin Yang bertanya, "Bibi, apa yang ingin Anda makan malam ini?" Ibu Fang tersenyum lembut. Hanya dalam setengah jam, ia sudah menilai Lin Yang sebagai kandidat menantu yang ideal. Pandangan orang tua terhadap menantu tentu berbeda dengan pandangan anak muda terhadap pasangan. Kecuali mereka yang mencari status sosial, kebanyakan orang tua hanya ingin menantu yang cerdas, pekerja keras, jujur, dan setia. Saat ini, itulah gambaran Lin Yang di mata Ibu Fang. "Aku tidak terlalu pilih-pilih. Kalian bisa menentukannya," jawab Ibu Fang dengan santai. Di kursi belakang, Fang Tian mengamati mobil itu lalu bergumam, "Kupikir ini BMW, ternyata cuma Buick." "Xiao Tian, duduk diam dan jangan bergerak," tegur Ibu Fang. "Bu, aku tidak nyaman. Tidak bisakah aku mengubah posisi dudukku?" protes Fang Tian. "Duduk diam." Kali ini suara Fang Qing terdengar tegas. Seketika tubuh Fang Tian menegang, tak berani bergerak sedikit pun. Lin Yang tertawa kecil. Sepertinya Fang Tian benar-benar takut pada kakaknya. Di tengah perjalanan, Ibu Fang bertanya, "Xiaolin, ku dengar kamu dan Qing Er bekerja di perusahaan yang sama." Wanita itu mengatakannya dengan hati-hati,
tidak menyebutkan hubungan atasan-bawahan di antara mereka. Ya, Lin Yang mengangguk tanpa ragu. Chinger sering lupa makan karena pekerjaannya. Xiaolin, kamu harus lebih memperhatikannya di masa depan. Ah? Lin Yang melirik Fang Qing dan melihat wajahnya sedikit memerah. Sepertinya Ibu Fang salah paham dan mengira mereka benar-benar tinggal bersama. Bab 36. Kakak ipar. Akhirnya, Lin Yang memilih Liangji Private Kitchen untuk menyambut Ibu Fang. Dia pernah makan di sana bersama Zhang Feng sebelumnya dan makanannya sangat enak. Lin Yang yakin Ibu Fang akan merasa puas. Maaf Tuan, kami hanya menerima reservasi di sini, kata seorang pelayan dengan sopan namun tegas. Penolakan resmi itu membuat Lin Yang kehilangan muka. Lupakan saja Xiaolin, aku rasa tempat ini cukup mewah. Kita pulang saja dan makan di rumah. Harganya lebih ekonomis dan terjangkau, bujuk Ibu Fang. Cikik, kalau kamu tidak punya kemampuan, kenapa harus pura-pura sombong dan angkuh? Sindir Fang Tian dengan nada meremehkan. Fang Tian, diamlah, tegur Fang Qing dengan tajam. Fang Tian melotot ke arah Lin Yang dengan enggan, lalu berjalan ke samping dengan canggung, memasang earphone dan mendengarkan musik. Bisakah Anda membuat pengecualian kali ini? Tanya Lin Yang. Maaf, ini kebijakan restoran, jawab pelayan itu. Hai Tuan Lin. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Lin Yang menoleh dan melihat seorang pria paruh baya berjalan ke arahnya. Manajer Huang. Beberapa pelayan segera menyambutnya dengan hormat. Pria itu langsung menjabat tangan Lin Yang dan berkata sambil tersenyum. Tuan Lin, Anda benar-benar orang penting yang mudah melupakan segalanya. Terakhir kali Anda dan Tuan Muda Zhang makan di sini, saya yang menjamu Anda. Lin Yang akhirnya ingat dan tersenyum. Maaf, aku agak lupa. Tidak masalah, tidak masalah. Tuan Lin, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin makan di sini, tapi saya lupa melakukan reservasi. Xiao Zhang, segera siapkan ruang pribadi di aula peoni di lantai 2 untuk Tuan Lin. Manajer Huang kemudian menambahkan, Tuan Lin, mohon maaf, saya masih ada urusan lain yang harus diurus. Ibu Fang terkejut melihat bagaimana manajer Huang begitu bersemangat melayani Lin Yang. Ia bahkan sempat berbisik kepada Fang Qing. Qing Er, bukankah kau bilang Xiaolin hanya pegawai di perusahaanmu? Ah, oh, mungkin dia punya teman yang bekerja di sini, jawab Fang Qing santai, meski dalam hati merasa penasaran. Makan malam berlangsung dengan meriah. Lin Yang terus mengangkat berbagai topik yang membuat Ibu Fang sangat senang. Ia merasa pemuda ini cukup baik. Saat kembali dari kamar mandi, Lin Yang bertemu dengan Fang Qing yang baru saja keluar dari ruang makan. Wanita itu menangkap tangan Lin Yang, mengeluarkan dompetnya, lalu menyerahkan setumpuk uang. Terima kasih untuk hari ini uang makan malamnya. Totalnya ada 5.000 yuan. Tak perlu. Sebelum Lin Yang bisa menyelesaikan kalimatnya, Fang Qing sudah menyelipkan uang itu ke sakunya dan pergi dengan cepat, meninggalkan suara sepatu hak tingginya di sepanjang lorong. Saat itu, Fang Tian keluar dari ruang makan, melirik Lin Yang, lalu berkata, Aku sudah belajar taekwondo. Jika kamu berani menyakiti kakakku, aku akan menghajarmu sampai kamu tak bisa bangun. Setelah berkata demikian, dia mengepalkan tinjunya dan berjalan ke kamar mandi. Lin Yang hanya menggelengkan kepala dan hendak masuk kembali ke ruangan ketika tiba-tiba terdengar suara ribut dari sudut restoran. Terdengar raungan marah Fang Tian. Lin Yang segera bergegas mendekat. Fang Tian sedang mengumpat dan menendang seorang pria, tetapi pria itu dengan mudah mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Xiao Tian! Seru Fang Qing panik. Ia bergegas ingin membantu Fang Tian berdiri, tetapi tiba-tiba seorang wanita berdandan tebal menarik lengan bajunya. Dengan suara swish, lengan bajunya robek, memperlihatkan kulit putih lembut di bawahnya. Fang Qing buru-buru menutupi lengannya dengan malu. Sialan! Fang Tian bangkit dengan marah dan hendak menyerang wanita itu. Tetapi pria tadi kembali menangkapnya dan membantingnya ke tanah. Diam kau, bentaknya. Saat itulah Lin Yang menyadari siapa pria itu. Wang Bo. Melihat wanita berdandan tebal itu hendak mengulurkan tangan ke arah Fang Qing. Lin Yang langsung berjalan cepat, mendorong wanita itu, dan memeluk Fang Qing untuk melindunginya. Ia lalu melepas jasnya dan memakaikannya ke tubuh Fang Qing. Namun, Fang Qing dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Lin Yang, lalu berlari ke arah Fang Tian. Xiao Tian, kau baik-baik saja?
Tanyanya cemas. Aku baik-baik saja, sahut Fang Tian dengan geram. Dia kemudian menoleh ke Lin Yang dan berkata, Lin Yang, pria itu ingin menyentuh kakakku. Jika kau menjatuhkannya hari ini, aku akan memanggilmu kakak ipar. Xiao Tian, apa yang kau bicarakan? Wajah Fang Qing langsung memerah. Wang Bo tercengang melihat Lin Yang, tetapi Lin Yang hanya menatapnya dengan sinis. Mendengar perkataan Fang Tian, Lin Yang tersenyum dan berkata, setuju. Ia lalu melangkah ke arah Wang Bo. Kau cari mati. Wang Bo langsung melepas jas dan dasinya. Dengan penuh percaya diri, ia melesat maju dan menendang pinggang Lin Yang dengan kecepatan luar biasa. Hati-hati, seru Fang Qing panik. Namun sayangnya, kenyataan berkata lain. Boom! Lin Yang meluncur ke samping dan menendang selangkangan Wang Bo dengan keras. Tendangan itu menghantam paha bagian dalam Wang Bo. Tubuhnya langsung terpental lebih dari 10 meter dan menghantam dinding dengan keras. Wang Bo meringis kesakitan, memegang pahanya yang jelas-jelas mengalami memar parah. Wanita berdandan tebal tadi ketakutan dan tidak berani berkata sepatah kata pun. Fang Qing terdiam, tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Kakak ipar, kau hebat, seru Fang Tian dengan kagum. Dia melompat kegirangan langsung mengubah pandangannya terhadap Lin Yang. Di dalam ruangan, sikap Fang Tian terhadap Lin Yang berubah 180 derajat. Ia bahkan terus memanggilnya kakak ipar dan duduk di sampingnya untuk membahas seni bela diri. Bu, kenapa Xiao Tian jadi begini? Tanya Ibu Fang bingung. Ah, tidak apa-apa, jawab Fang Qing datar. Namun, saat ia melirik Lin Yang, ekspresinya sedikit rumit. Di luar restoran, Wang Bo berusaha bangkit, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang. Saat itu, sekelompok pria mendekatinya. Wang Bo segera berseru, Saudara Long, kau harus membantuku malam ini. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, Buh! Wang Long tiba-tiba melompat dan menendang Wang Bo hingga terjatuh. Seret dia dan hajar sampai babak belur, perintah Wang Long. Sialan, dia berani menyinggung Tuan Lin. Sejak malam itu, hidup Wang Bo berubah drastis. Ia terus-menerus dipukuli hingga akhirnya ketakutan dan meninggalkan kota Shanghai dengan malu. Bahkan ia sampai berhenti dari pekerjaannya. Bab 37, Gadis. Setelah mengantar Fang Qing sampai ke gerbang kompleks perumahannya dan membantu membawa koper, Lin Yang berpamitan. Fang Qing mengantarnya hingga ke gerbang, menunjukkan kelembutannya yang jarang terlihat, seperti seorang istri yang berbudi luhur. Dengan suara pelan, ia berkata, Terima kasih untuk hari ini. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Aku kan pacarmu. Lin Yang tersenyum. Fang Qing tidak menjawab, hanya terdiam. Saat itu, Ibu Fang kebetulan keluar dari kamar mandi dan melihat Lin Yang berjalan keluar. Ia bertanya, Xiaolin, apakah kamu tidak menginap di sini malam ini? Pertanyaan ini penuh makna. Wajah Fang Qing langsung memerah, rona merah mulai menyebar dari telinganya. Ia buru-buru menjelaskan, Bu, Lin Yang punya tempat tinggal sendiri. Ini pertama kalinya dia datang ke tempatku. Lin Yang hanya tertawa kecil. Bibi, aku pulang dulu. Istirahatlah malam ini. Besok pagi aku akan menjemput Bibi. Kita bisa jalan-jalan santai di kota Shanghai. Setelah Lin Yang pergi, Fang Qing melirik ibunya dengan curiga. Ibu, kenapa mengatakan hal seperti itu? Bagaimana kalau dia setuju untuk menginap? Protesnya. Ibu Fang tersenyum penuh arti. Qing Er, jujur saja padaku. Kamu dan Xiaolin kalian berdua. Tidak, aku mengantuk, aku tidur dulu. Ibu juga tidur lebih awal. Fang Qing buru-buru melarikan diri ke kamarnya. Setibanya di rumah, Lin Yang menemukan Li Kexin sedang duduk di sofa menonton TV dengan serius. Saat melihat Lin Yang, ia berkata, Lin Yang, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untukmu. Ia masuk ke kamarnya sebentar, lalu keluar sambil membawa sebuah buku. Ini pengetahuan dasar yang harus dipelajari seorang penjual. Bacalah saat kau ada waktu. Lin Yang menerima buku itu. Judulnya Pemasaran. Ia tak menyangka Li Kexin begitu perhatian. Saat mengambil buku itu, tangannya tak sengaja menyentuh tangan Li Kexin. Kexin, kamu sangat baik padaku. Terima kasih, katanya dengan senyum malu-malu. Li Kexin sedikit tersipu lalu melotot ke arahnya. Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya takut nanti ada yang menyuruhku mengerjakan proyek perencanaan lagi.
Setelah berkata demikian, ia berbalik dan masuk ke dalam kamarnya. Keesokan paginya, Lin Yang datang lebih awal ke rumah Fang Qing. "Kakak ipar, kenapa datang pagi-pagi sekali?" Fang Tian menyambutnya dengan penuh semangat. "Ayo, ambil stik goreng dan susu kedelai." Lin Yang menyerahkan kantong makanan di kursi belakang mobil. Fang Tian langsung menuruti tanpa mengeluh. Jika Fang Qing melihat ini, pasti ia akan terkejut. Kapan adiknya menjadi begitu patuh? "Kakak ipar, kapan kau akan mengajariku beberapa gerakan bela diri?" Tanya Fang Tian sambil mengikuti Lin Yang masuk ke lift. "Aku akan mengajarimu saat pergi ke Nanjing," jawab Lin Yang. "Ngomong nang ngomong, jangan panggil aku kakak ipar di depan kakakmu. Mengerti?" "Ah, apa masalahnya? Aku sudah mengakuimu sebagai kakak iparku, dan aku tidak akan mengakui orang lain." Fang Tian menepuk dadanya dengan percaya diri. Lin Yang tersenyum dan menepuk bahunya. "Bagus, kau punya potensi untuk belajar bela diri." Fang Tian langsung tersenyum gembira. Saat makan pagi, Lin Yang sangat perhatian terhadap ibu Fang, yang membuatnya semakin puas dengan pemuda itu. Sorot matanya penuh rasa suka. Di sisi lain, Fang Qing tampak acuh tak acuh. Ia makan sarapannya dengan santai, seolah mengabaikan perhatian Lin Yang terhadap ibunya. Dalam 2 hari berikutnya, Lin Yang benar-benar menyatu dengan peran menantu laki-laki dan ipar laki-laki. Ibu Fang sangat bahagia, dan Fang Tian bahkan diam-diam memanggilnya kakak ipar. Semua ini membuat Fang Qing bingung. Ia mulai ragu apakah keputusan meminta Lin Yang berpura-pura menjadi pacarnya adalah hal yang benar. Minggu sore, stasiun kereta api. Ibu Fang menggenggam tangan Lin Yang dengan penuh kehangatan. "Xiaolin, tolong jaga Cinger. Dia sering melewatkan sarapan, itu tidak baik. Awasi dia baik-baik, aku menyerahkannya padamu. Jangan khawatir, Bibi. Aku pasti akan menjaga Fang Qing'er dengan baik." Lin Yang mengangguk mantap. Ibu Fang tersenyum lalu menggenggam tangan Fang Qing dan meletakkannya di telapak tangan Lin Yang. "Gadis kecil, Shaolin sangat baik. Jangan nakal, jaga dirimu baik-baik." "Gadis?" Lin Yang menatap Fang Qing dengan ekspresi aneh. Fang Qing buru-buru memalingkan wajahnya karena malu. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Fang Qing, wanita yang begitu bermartabat dan intelektual, memiliki nama panggilan sesederhana itu. Lin Yang nyaris tertawa, tapi ia menahannya. Sebelum naik ke kereta, Fang Tian menggenggam tangan Lin Yang erat-erat. "Kakak ipar, kau janji akan mengajariku kungfu," katanya dengan berat hati. "Jangan khawatir, aku pasti akan mencarimu saat pergi ke Nanjing." Lin Yang melirik Fang Qing sekilas. Kali ini ia tidak marah saat mendengar kata kakak ipar. Saat melihat kereta mulai bergerak, Lin Yang menghela napas. "Bibi punya temperamen yang sangat baik. Ia benar-benar pantas menjadi guru bagi orang-orang hebat," gumamnya. "Tolong lepaskan." Suara Fang Qing terdengar. Lin Yang pura-pura tidak mendengar. "Xiao Tian juga anak yang baik. Kudengar nilainya bagus dan bisa masuk universitas ternama. Bagaimana menurutmu?" Ia menatap Fang Qing dengan serius. Melihat ekspresi dinginnya, Lin Yang akhirnya melepaskan tangannya. Tapi sebelum itu, ia sempat membelai punggung tangan Fang Qing dengan lembut. Fang Qing tampak agak canggung. Mungkin merasa sudah bersikap terlalu keras, ia berkata dengan lebih lembut. "Lin Yang, jangan terlalu banyak berpikir." Lin Yang membuka mulutnya tapi tak berkata apa-apa. "Baiklah, ayo pergi," ujar Fang Qing lalu berbalik pergi. Lin Yang menatap punggungnya yang anggun, sedikit linglung. Apakah ia terlalu terbawa suasana? Mungkin saja. Setelah itu, kehidupan Lin Yang kembali normal. Ia berangkat dan pulang kerja tepat waktu, menyapa Fang Qing dengan sopan. Mobilnya selalu diparkir agak jauh dari kantor, sehingga Fang Qing tidak tahu bahwa mobil yang dikendarai Lin Yang sebenarnya bukan mobil sewaan. Suatu sore, saat hendak pulang kerja, Lin Yang tiba-tiba dipanggil oleh Fang Qing. "Lin Yang, tunggu sebentar." Semua rekan kerja sudah pergi. Shen Tian yang masih ada di kantor melirik Lin Yang dengan curiga dan sedikit cemburu. Fang Qing menyerahkan setumpuk uang. "Ini uang yang dihabiskan ibu dan Xiao Tian saat berbelanja kemarin. Totalnya 4,23 yuan. Tolong hitung. Ini hadiah kecil dariku untuk Bibi," kata Lin Yang menolak mengambilnya. Fang Qing melepas kacamata anti radiasi berbingkai ungu
menggosok matanya lalu berkata dengan lelah, Lin Yang, Lin Yang tersenyum. Bibi dan Xiaotian sudah seperti keluargaku. Aku senang menghabiskan uang untuk mereka, jadi simpan saja. Sebelum Fang Qing bisa berkata apa-apa lagi, Lin Yang menambahkan dengan lembut. Nona, kau benar-benar pekerja keras, tapi jangan lupa istirahat. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Bibi. Setelah itu, ia pergi tanpa menunggu jawaban. Fang Qing tertegun. Dalam hatinya, perasaan aneh muncul. Entah kenapa panggilan gadis dari Lin Yang tadi terus terngiang di pikirannya. Bab 38. Guntur dan Petir. Kepemilikan Lin yang mengemudikan truk sewaan dan berhenti di pintu keluar taman. Ia duduk dengan tenang di dalam mobil, menunggu hari gelap. Danau Qingming terlalu kecil dan tidak memiliki cukup makanan bagi kura-kura buaya untuk bertahan hidup. Saat itu awal Agustus. Butuh setidaknya pukul 7 atau 8 malam agar langit benar-benar gelap. Namun, Lin yang sedang menonton video di ponselnya tidak merasa bosan menunggu. Tak lama kemudian, malam musim panas perlahan tiba. Ledakan! Begitu Lin yang keluar dari mobil, suara guntur yang teredam menggema di langit. Disusul beberapa kilatan petir berbentuk ular yang menerangi malam dengan cahaya pucat. Sial, cuacanya buruk sekali. Tadi cerah, kenapa tiba-tiba hujan? Lin yang menggumam, lalu berjalan cepat ke Danau Qingming dan berteriak, Tyrannosaurus! Seketika terdengar suara ombak dari dasar danau. Tak lama kemudian, seekor makhluk besar perlahan merangkak ke tepian. Itu adalah kura-kura buaya raksasa sepanjang 4 meter. Di sampingnya, Lin yang tampak sekecil kurcaci. Setelah beberapa hari tidak melihatnya, makhluk ini tampak semakin ganas. Kepalanya lebar, dengan 2 baris gigi tajam dan cakar yang begitu kuat hingga meninggalkan bekas di lempengan beton. Sekarang beratnya sudah mencapai 500 kilogram. Kura-kura buaya itu tidak hanya cepat di air, tetapi juga di daratan. Ia merangkak dengan anggota tubuhnya yang kekar, segera mencapai sisi truk, lalu memanjat pelat besi yang telah disiapkan Lin yang sebelumnya, dan naik ke bak belakang truk. Setelah itu, Lin yang menutupi seluruh bak truk dengan kain hitam. Ledakan! Guntur dan kilat kembali menggelegar di langit menyerupai raungan binatang buas. Tak lama kemudian, hujan turun deras. Tak ada satupun pejalan kaki di jalan. Sungai Qingshui adalah anak sungai dari sungai Yangtze yang bermuara di Laut Cina Timur. Beberapa kapal dengan draft dangkal bisa melewatinya. Yang menghentikan mobil di tempat terpencil, menerjang hujan lebat, lalu membuka kain hitam dan membiarkan kura-kura buaya merangkak turun. Sambil membelai kepala besar makhluk itu, ia berkata dengan nada menenangkan. Pria besar, mulai sekarang sungai ini adalah wilayahmu. Tapi jangan berlarian. Tanpa izinku, kau tidak boleh pergi ke laut. Lin Yang masih belum yakin apakah kura-kura buaya bisa beradaptasi dengan air laut. Ia berencana mencobanya dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Lin Yang menerima panggilan telepon. Hai Nona, katanya dengan santai. Ada keheningan di ujung telepon. Mungkin Fang Qing tidak tahu bagaimana menanggapi panggilan itu. New Air adalah nama panggilannya saat kecil. Sambil menghibur kura-kura buaya, Lin yang bertanya, Bos Fang, ada apa? Akhirnya Fang Qing berkata, Lin Yang, aku sudah memikirkannya. Aku merasa harus tetap memberimu uang. Aku merasa bersalah telah meminta bantuanmu begitu saja. Tentu saja, 3 bagian dari perasaannya adalah rasa bersalah. Tapi 7 bagian lainnya mungkin karena dia tidak ingin terus berutang budi kepada Lin Yang. Di langit, guntur dan kilat semakin lama semakin mengerikan. Hei, apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas, teriak Lin Yang. Kamu di mana sekarang? Lin Yang akhirnya mendengar dengan jelas dan menjawab, aku di jembatan lengkung jalan Qingshui Yanhe. Aku, ledakan. Kilatan petir menyambar ponsel di tangan Lin Yang dengan tepat. Arus listrik itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian ia jatuh ke tanah. Tangannya masih menyentuh cangkang kura-kura buaya, menyebabkan kilat itu merambat ke makhluk tersebut. Kura-kura buaya itu mengeluarkan suara melengking. Meskipun tubuhnya besar, ia tidak bisa melawan kekuatan alam. Dalam hitungan detik, ia mati. Halo, Lin Yang, kamu bisa mendengarku? Fang Qing berteriak cemas dari telepon. Namun,
Yang terdengar hanya nada sibuk. Ia jelas mendengar suara ledakan tadi. Melihat hujan deras di luar jendela, Fang Qing akhirnya bangkit mengambil payung, lalu turun ke bawah dan memanggil taksi. "Tuan, ke jembatan lengkung Jalan Qinghe Yanhe," katanya buru-buru. Ia merasa cemas. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak khawatir. Saat tiba di jembatan, Fang Qing segera mencari-cari di sepanjang sungai. Setelah beberapa saat, ia melihat truk besar dan seorang pria yang duduk di sampingnya. Itu adalah Lin Yang. Namun ekspresinya tampak bingung, rambutnya berdiri seperti gaya rambut aneh, dan wajahnya hitam gosong, seperti orang yang baru saja disambar petir. Yang tidak mereka sadari adalah sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Di ambang kematian, aliran udara merah yang agung tiba-tiba keluar dari istana Niwan Lin Yang. Energi itu menyebar ke seluruh tubuhnya, lalu mengalir ke kura-kura buaya di sebelahnya. Tak lama kemudian, makhluk yang sekarat itu perlahan pulih dan merangkak kembali ke dasar sungai. "Ah!" Lin yang masih bingung menjerit histeris. Ia merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Istana Niwannya yang awalnya memiliki 66 poin saripati merah, kini hanya tersisa 16 poin. Ia kehilangan 50 poin sekaligus. Bagaimana mungkin dia tidak menangis terseduh-seduh? Tanpa roh merah, mimpinya untuk menjadi kaya hanya akan jadi angan-angan. Lin Yang menoleh dan melihat Fang Qing berdiri di sana, memegang payung dengan wajah penuh kecemasan. Ia menyeringai lemah, lalu pingsan. Saat sadar kembali, Lin Yang mendapati dirinya berbaring di tempat tidur dengan selimut menutupi dadanya. Ada aroma lembut yang khas. Aroma seorang wanita. "Tunggu, aku melihat Fang Qing sebelum pingsan. Apa aku ada di rumahnya sekarang? Dan di tempat tidurnya?" Retakan. Pintu terbuka. Fang Qing masuk, mengenakan piyama sutra ungu dengan rambut panjangnya terurai. "Kamu sudah bangun?" katanya lembut. Lin Yang tercengang. Ia tidak pernah membayangkan Fang Qing akan berbicara padanya dengan nada seperti itu. "Apakah ini tempat tidurmu? Apakah aku pria pertama yang tidur di sini?" tanyanya tanpa sadar. Begitu kalimat itu keluar, ia langsung menyesal. Wajah Fang Qing yang awalnya penuh perhatian berubah dingin. "Ini kamar tamu. Sepertinya kondisimu sudah membaik. Istirahatlah yang cukup." Setelah berkata demikian, ia menutup pintu dan pergi. Lin Yang merasa menyesal karena kecerobohannya. Tetapi pikirannya segera kembali ke sesuatu yang lebih penting. Ngomong, di mana Tyrannosaurus? Saat mencoba bangun, kepalanya tiba-tiba terasa nyeri. Pemandangan bawah air muncul di benaknya. Ia bisa melihat melalui mata Tyrannosaurus. Setelah beberapa saat, ia menyadari satu hal. Sambaran petir telah memberinya kemampuan untuk terhubung secara telepati dengan kura-kura buaya. Mungkin kehilangan 50 poin energi merah tidak sia-sia. Baiklah, besok kita coba membiarkan Tyrannosaurus berenang ke laut. Bab 39. Penyu gertakan memasuki laut. Keesokan harinya ketika Lin Yang bangun dalam keadaan linglung, si cantik sudah pergi. Ia meninggalkan secarik kertas di meja makan yang isinya kurang lebih begini. "Aku akan memberimu libur sehari. Beristirahatlah dengan baik. Makanlah sarapan di atas meja, lalu segera tinggalkan rumahku." "Tidak manusiawi," Lin Yang bergumam. Tetapi saat ia memakan roti isi daging dan minum susu kedelai, ia menikmatinya dengan lahap. Bukan karena hal lain, melainkan karena ini adalah sarapan yang dibelikan Fang Qing untuknya. Ia tidak menyadari bahwa wanita ini begitu perhatian. Setelah meninggalkan rumah Fang Qing, Lin Yang naik taksi dan bergegas ke jalan tepi sungai Qingshui, tempat truk itu masih berada. Saat naik ke truk, Lin Yang berbaring dengan mata terpejam, tetapi pikirannya telah beralih ke kura-kura buaya. "Tyrannosaurus, ayo kita pergi ke muara." Lin Yang memberi perintah. Tak lama kemudian, di dasar sungai Qingshui, seekor kura-kura buaya sepanjang 4 meter mulai berenang dengan kecepatan sangat tinggi. Banyak ikan dan udang yang ketakutan di sepanjang jalan, karena mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu. Tak lama, mereka sampai di muara sungai Qingshui, dan kura-kura buaya itu berhasil berenang ke Laut Cina Timur. Mengikuti instruksi Lin Yang, ia terus bergerak menuju Laut Lepas.
Lin Yang menatap dunia bawah laut yang ajaib dengan takjub dan penuh rasa penasaran. Kadang ia mengarahkan kura-kura buaya untuk berenang ke kiri. Kadang ia mengarahkannya ke kanan. Berbagai jenis ikan, karang, dan biota laut lainnya memanjakan matanya. Kura-kura buaya itu terus berenang maju hingga mencapai kedalaman 150 meter. Namun, tekanan air membuatnya mulai kesulitan. Lin Yang pun membiarkannya berhenti. Tampaknya, dengan ukuran kura-kura buaya saat ini, ia hanya dapat bertahan di tekanan air sekitar 150 meter. Bagaimanapun, ia awalnya hidup di air tawar dan tidak dapat beradaptasi secara tiba-tiba dengan laut dalam. "Hei, ada terumbu karang di sana!" Lin Yang segera mendorong kura-kura buaya untuk berenang mendekat. Terumbu karang itu berwarna merah terang, begitu indah hingga menyilaukan mata titanium Lin Yang. Ledakan! Tiba-tiba Lin Yang merasakan guncangan keras di depan matanya. Dunia seolah terbalik. Kura-kura buaya itu terguling beberapa kali. Setelah penglihatannya stabil, Lin Yang menatap ke depan dan berkata dengan terkejut, "Ya Tuhan, ikan macam apa ini?" Seekor ikan raksasa, panjangnya sekitar 5 meter, tampak sangat marah karena wilayahnya telah dimasuki. Ia memamerkan gigi-giginya yang bergerigi tajam dan menatap kura-kura buaya dengan mata penuh nafsu makan. Memanggil. Ikan raksasa itu melesat cepat dan menerkam kura-kura buaya dengan mulut besarnya yang dipenuhi gigi tajam yang bersinar dingin. Lin Yang panik. "Cepat, masukkan kepalamu ke dalam cangkang." Namun, alih-alih menarik kepalanya seperti kura-kura biasa, kura-kura buaya itu justru menunjukkan insting bertarungnya. Ia mencengkeram batu di dasar laut dengan cakarnya yang tajam. Lalu saat ikan raksasa mendekat, swish, kura-kura buaya itu bergerak seperti kilat 2 kali lebih cepat dari ikan raksasa. Dengan mulut lebarnya, ia menggigit perut ikan itu dengan keras. Krak! Giginya menembus dalam ketubuh ikan raksasa. Darah pun meluap dari sisik ikan yang terkoyak. Ikan raksasa itu meronta dengan liar, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Setelah lebih dari 10 menit, ia akhirnya berhenti bergerak. Laut di sekitarnya pun berubah menjadi merah. Mendesis, kura-kura buaya menggigit sepotong besar daging ikan itu dan melahapnya dengan lahap. Lin Yang menyaksikan semua ini dengan takjub. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dari buku Manusia dan Alam. Kura-kura buaya berbeda dari kura-kura biasa. Mereka memiliki tingkat agresivitas tertentu dan sangat suka berkelahi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kura-kura buaya itu telah menelan setengah ikan raksasa dan merasa kenyang. Namun, tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di kejauhan. Semakin lama semakin dekat, Lin Yang menegang. Ia melihat seekor hiu sepanjang lebih dari 6 meter dengan mata hitam besar, sirip ekor pendek serta gigi bergerigi yang tajam. "Tetap tenang, tetap tenang." Lin Yang bergumam sambil membiarkan kura-kura buaya mundur perlahan. Ia tahu, jika kura-kura buaya bergerak terlalu cepat, hiu itu pasti akan mengejarnya. Hiu itu tidak langsung menyerang. Ia tampak mengamati. Kura-kura buaya pun tidak tinggal diam. Ia membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi-giginya yang tajam sebagai peringatan. "Jika kau menyerangku, aku akan membuatmu membayar." Kedua makhluk besar itu saling berhadapan selama beberapa saat. Akhirnya, hiu itu memilih tidak menyerang dan malah berenang menuju bangkai ikan raksasa. Kura-kura buaya segera memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur, berenang sejauh 20 km tanpa berhenti. Lin Yang menghela napas lega. Sial, hiu itu ganas sekali. Ia tahu, hiu yang lebih besar bisa mencapai panjang 13 meter. Itu berarti tingginya setara dengan bangunan 4 lantai. Setelah setengah hari berada di laut, Lin Yang membawa kura-kura buaya kembali ke sungai Qingshui. Di sini ia bisa berkeliaran tanpa hambatan. Ia sudah pasti adalah penguasanya. Setelah memastikan kura-kura buaya berada di tempat aman, Lin Yang mengendarai truk kembali ke perusahaan penyewaan mobil. Saat keluar dari perusahaan taksi, ia baru teringat bahwa ponselnya rusak karena tersambar petir. Ia pun naik taksi dan pergi ke pusat perbelanjaan kota Shanghai. Setelah cukup lama berbelanja, ia akhirnya memilih ponsel Samsung N7A100 seharga 4.600 yuan, ponsel termahal yang pernah ia beli. Begitu kartu teleponnya terpasang, teleponnya langsung berdering.
Halo? Suara dari seberang menjawab dengan hormat. Tuan Lin, saya Wang Long. Saya ingin melaporkan sesuatu kepada Anda. Tentang Wang Bo. Wang Long menjelaskan bahwa setelah disiksa selama seminggu, Wang Bo akhirnya melarikan diri dari kota Shanghai. Lin Yang tertawa kecil. Wang Long, terima kasih sudah repot-repot. Aku pasti akan mentraktirmu dan saudara-saudaramu suatu saat nanti. Setelah menutup telepon, ponselnya kembali berdering. Kali ini ia mengenali nomornya. Itu adalah Zhang Feng. Lindsay, cepat datang ke klub Double Star. Hari ini hari besar. Mereka bilang permainan tidak akan dimulai kalau kau tidak datang. Lin yang tersenyum. Siapa yang menganggapku sehebat itu? Siapa lagi kalau bukan Chin He? Lin yang menutup telepon dan berjalan keluar. Hari ini pasti akan ada pertarungan sengit.